alhamdulillah sehat walafiat, ya gitu jasmani. Meskipun rohani, saya tadi juga bilang di dalam, saya rohani agak lihat ini apa ini pasal kok banyak sekali kayak gini, ya gitu. Jadi kita juga berhak menanyakan loh. Jadi teman-teman kalau diundang itu jangan seperti tiba-tiba kita dituduh sesuatu yang nggak jelas pasalnya. Pasalnya kita pertanyakan. Kebetulan pasal-pasal itu saya ikut membuat dulu. Saya jelaskan ini loh maksudnya begini. Di naskah akademiknya ini loh. Jadi harus ngerti pasal itu, bukan asal kemudian ada pasal ini dipakai untuk mempidanakan orang. Jangan sampai ya. Jangan kita malah justru memiliki mens rea atau niat kurang baik untuk mempidanakan orang. Selain Mas Roy, siapa lagi yang diperiksa? Masih ada Dokter Tifa di dalam. Dan moga-moga Dokter Tifa juga sama. Moga-moga bisa smart dan real dan menjawab. Tapi ya kita berdoa saja. Dan moga-moga kalau ada teman-teman yang lain ya, saya berharap tidak banyak lagi yang harus buat apa ya di Prof Egi dipanggil. Ya dipanggil atau bahkan dibikin susah dengan ada laporan yang nggak jelas. Ya. Ini laporan nggak jelas ini. Laporan kok nggak ada yang terlapor. Sekali lagi loh ya, bohong kalau dikatakan sudah ada terlapornya. Nggak ada. Dalam klarifikasi itu belum ada terlapornya. Ya, itu ya. Saya kira. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman sudah menunggu sampai sore ini. Clear. Ya, thank you. Ya. Kita ketemu teman-teman bareng. Ketemu ya, Bang? Iya, sampai ketemu nanti kan. Siap. Mana teman-teman? Ada di itu lah. Kantin. Kantin ya? Kita kantin sana kan? Iya. Ini isi ulang. Lebih enak lewat. Udah apa namanya sini jalan. Olahraga di latih. Jadi ternyata ada nggak? Iya. Kuasa hukum bisa. Ya ada. Kuasa hukum Bang Medi. 0816 77 68 dan 50. Ternyata ada yang Bapak siapa, Pak? bisa kita menolak junior diperiksa ya. Jangan menolak. Jangan ayo kita 30 tahun takut bisa dipanggil kan dari itu orang galak orang baik silakan berbicara. Dan kedua katakan nanti pada saat pemanggilan pada saat saksi saya keberatan yuk siap thank you ada Maksudnya video yang tahun 26 bagian itu saya yang boleh ngaku tidak apa-apa kita dipanggil keberatan mereka bilang nggak ada terlapor nih kita mengadain aja apa yang kita keberatan tahu. keberatan oke Kemungkinan dia panggilan kedua dia ada saksi. iya semua mungkin saja saya juga mungkin dipanggil lagi Kalau dia disangkakan harus dia ya nggak apa-apa lakukan aja keberatan kalau itu misalnya tidak ada kaitannya beberapa hal yang lain yang ditanyakan apakah soal video begini saya hanya jawab singkat saja apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025 ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu ya sudah jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu ya jadi kalau sama tidak ada itu jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan ya sudah itu tidak perlu dijawab ibaratnya kalau kita mengerjakan ujian ya teman-teman semua ya masyarakat kita diminta untuk belajar tentang fisika ternyata nanti pertanyaannya soal kimia ya jangan dijawab wong kita tugasnya adalah menjawab soal fisika jadi itu sama cerdasnya alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas siapa jadi kalau Bapak tidak menjawab saya tidak menolak jawaban tapi saya keberatan dijawab ya sudah artinya clear semuanya kemudian itu ada poin-poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam ya saya juga tidak menyiksa penyidik dan pembuat laporan saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat ya gitu dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya ya bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Video yang tadi dipertanyakan video apa sih? Video yang tadi dipertanyakan ya karena saya nggak lihat lagi karena saya dipertanyakan nggak ada hubungannya dengan itu ya nggak perlu saya jawabkan. Oke. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin yang substansi yang terkait nggak ada karena yang terkait dengan surat laporan itu ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya. Tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu. Itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi.
Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget, ya. Terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab, ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya, Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh. Ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. Tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, karena jawaban saya smart, sharp pada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan. Dan penyidik sekali lagi, anak buah Pak Kapolda dan juga anak buahnya Pak Kapolri menjalani tugas dengan baik. Dia juga nggak ngeyel. Ya, dia katakan, oh iya Pak, baik Pak. Kalau profesional dan malah kita kasih kuliah tadi, panjang kita ngobrol di dalam bagus sekali. Dan juga bagus, jam 12 tadi saya diberi waktu untuk sholat zuhur, makan, sholat. Kemudian juga hari ini begitu sudah selesai, ya selesai, udah di print, clear. Semua sudah saya teken, tanda tangan. Ya, dan saya berharap hal yang sama terjadi pada teman-teman yang mungkin ikut diundang. Ya. Saya harapkan mereka menjawab dengan sharp and clear and clean dan smart. Pak, gitu. Tadi next agenda kira-kira ada di... Belum ada. Belum ada ya? Berarti belum ada. Karena selesai. Ya, karena pemeriksaan saya selesai. Saya tidak minta berhenti atau dihentikan, tidak. Ya, Anda tahu teman-teman, saya alhamdulillah sehat walafiat. Ya, gitu jasmani. Meskipun rohani, saya tadi juga bilang di dalam. Saya rohani agak lihat ini, apa ini pasal kok banyak sekali kayak gini. Ya, gitu. Jadi kita juga berhak menanyakan loh. Jadi teman-teman, kalau diundang, itu jangan seperti tiba-tiba kita dituduh sesuatu yang nggak jelas pasalnya. Pasalnya kita pertanyakan. Kebetulan pasal-pasal itu saya ikut membuat dulu. Saya jelaskan ini loh maksudnya begini. Di naskah akademiknya ini loh. Jadi harus ngerti pasal itu. Bukan asal kemudian ada pasal ini dipakai untuk mempidanakan orang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Baru saja kita saksikan Roy Suryo yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa juga dipanggil terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dan baru saja pemirsa, Roy Suryo telah menghadiri panggilan untuk pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu. Polda Metro Jaya
ini juga sudah mengklarifikasi bahwasanya Roy Suryo dipastikan hadir dan di layar televisi Anda. Ini adalah gambar Roy Suryo yang baru saja selesai melaksanakan pemeriksaan dengan sejumlah pertanyaan. Dirinya menyebut bahwa telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia pahami dan ia yakini. Sebelumnya Roy Suryo ini juga cukup vokal dalam menyuarakan adanya kejanggalan dari ijazah Jokowi. Laporan ini adalah buntut dari pelaporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang untuk pertama kalinya menjawab soal tudingan ijazah palsu dan melaporkannya ke jalur hukum. Klarifikasi yang dilakukan tidak hanya oleh Roy Suryo saja, namun oleh Dr. Tifa. Sebelumnya pemeriksa Polda Metro Jaya melalui penyidik di Treskrimum telah melakukan pemeriksaan dan ada sebanyak lebih dari 50 pertanyaan yang dilontarkan oleh pemeriksa dan pihak penyidik juga sudah mengajukan nama-nama termasuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang termasuk ke dalam 5 orang yang dilaporkan oleh Jokowi. Pemirsa, demikian breaking news. Terima kasih dan sampai jumpa.